Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran anak-anak semua pada Zoom meeting kali ini. Ibu lihat kalian semua dalam keadaan sehat, ceria. Jangan lupa untuk selalu semangat ya, walaupun kita dalam masa pandemi ini. Ya, jangan lupa menjaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu mengikuti agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah untuk absen hari ini, silakan Ananda isi semua di chat Zoom meeting kita. Kemudian juga kalian mengisi di absen yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Silakan diisi absennya. Nah, untuk materi kita kali ini adalah mengenai mesin-mesin kantor. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu mesin kantor, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Silakan, siapa yang masih ingat? Silakan Sadatul, materi kita minggu kemarin, silakan. Kalau masih ingat. Kemarin adalah pengertian dari peralatan atau perlengkapan kantor. Itu semua jenis barang yang bisa dipakai untuk menghasilkan sebuah pekerjaan yang diharapkan di kantor, serta pekerjaan menjadi cepat dan berkualitas. Oh ya, oke, bagus sekali ya. Terima kasih jawabannya Sadatul. Nah, baiklah, itu materi kita minggu kemarin. Kita masuk materi kita hari ini. Ibu akan share screen dulu ya. Ya, silakan Dwi menyebutkan pengertian mesin kantor. Mesin kantor adalah segenap alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, mengolah bahan keterangan yang bekerja secara magnetik, mekanis, elektrik, ataupun secara kimiawi. Ya, oke, bagus sekali jawabannya ya. Nah, pengertian mesin kantor menurut KBBI adalah perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan moda digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam. Nah, menurut Gi, yaitu mesin yang digunakan untuk mencatat, alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, mengolah bahan keterangan yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan kimiawi ya. Nah, jenis-jenis mesin kantor di sini ada yang pertama berdasarkan tenaga penggerak yaitu manual, mesin listrik. Dan jenis kantor yang kedua adalah berdasarkan cara kerja dan komponennya, yaitu mesin mekanik, mesin elektronik. Kemudian jenis mesin kantor berdasarkan pekerjaan kantor yaitu yang pertama untuk menghimpun, ada mesin untuk mencatat, ada mesin untuk mengolah, dan ada mesin untuk memperbanyak keterangan. Kemudian ada mesin untuk mengirim bahan keterangan, ada mesin untuk menyimpan, ada mesin pengaman dan pengontrol, kemudian yang terakhir ada mesin penyaman ya. Nah, ini ada gambar-gambar mesin-mesin kantor. Nah, apa saja keuntungan dan kelemahan mesin kantor? Jika mesin kantor itu dapat membantu pekerjaan manusia, ada keuntungan, pasti juga ada kelemahan ya. Nah, baiklah di sini akan Ibu sebutkan keuntungan dari mesin kantor. Yang pertama adalah dapat menghemat tenaga kerja dan waktu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas kerja, membuat pekerjaan lebih baik, mengurangi kelelahan pegawai, memberikan keterangan lebih banyak, mengurangi rasa bosan. Nah, dari keuntungan yang disebutkan, pasti ada juga kerugian mesin kantor. Nah, apa saja kerugiannya? Yang pertama adalah mesin tidak dapat menggantikan kecerdasan manusia. Jadi sepintar-pintar, sebagus-bagusnya mesin, sehebat-hebatnya mesin, masih pintar manusia ya. Kemudian yang kedua itu tingginya tingkat penyusutan mesin, artinya membutuhkan biaya yang besar. Kemudian yang ketiga, sulit mendapatkan operator ahli. Artinya tidak semua pegawai di kantor tersebut yang ahli menggunakan mesin. Ya. Kemudian
kerugian yang lain adalah dapat mempengaruhi sistem kerja kantor. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa ketergantungan mesin. Ya, jadi sedikit-sedikit manusia berharapnya sama mesin. Apa pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri, akhirnya ada rasa ketergantungan terhadap mesin-mesin ya. Nah, baiklah, nanti di sini dari materi yang baru Ibu sampaikan, kalian akan Ibu beri tugas. Tugasnya adalah menganalisis mesin-mesin kantor, kalian cari beberapa mesin kantor, kemudian kalian analisis apa fungsinya digunakan untuk pekerjaan kantor apa saja, dan juga menganalisis bagian-bagian dari mesin kantor tersebut, serta kegunaannya ya. Nah, nanti akan Ibu beri waktu 30 menit, silakan kalian bekerja. Pekerjaannya ini adalah mandiri, ini tugas proyek, nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Nah, setelah 30 menit nanti ada beberapa orang yang Ibu tugaskan untuk membaca atau mempresentasikan hasilnya, biar teman-temannya melihat ya. Oke, udah 30 menit, silakan yang mau membacakan hasil presentasinya. Siapa yang mau membacakan terlebih dahulu? Ya, Erin, silakan Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari mesin-mesin kantor salah satunya yaitu adalah komputer. Fungsi dan kegunaan dari komputer yaitu adalah menerima input, mengolah menggunakan sistem yang tersimpan dalam memori komputer, dan mengeluarkan hasilnya menjadi sebuah informasi. Selain itu, komputer juga dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya ke dalam sebuah penyimpanan yang disebut dengan file. Untuk bagiannya sendiri, komputer itu dibagi menjadi dua bagian, ada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Untuk perangkat keras atau hardware itu terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, adalah bagian komputer yang berfungsi sebagai pengolah informasi. Yang kedua ada monitor, adalah bagian komputer yang berupa layar. Ketiga ada papan touch atau keyboard, adalah bagian komputer yang terdiri atas deretan touch huruf dan angka dan tombol-tombol lainnya. Dan yang terakhir ada mouse, adalah bagian komputer yang berfungsi sebagai penggerak kursor pada layar monitor. Sedangkan pada bagian software di komputer, ada terdiri dari yang pertama Microsoft Office Word, adalah jenis software yang dipakai untuk membuat surat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali jawaban Erin ya. Terima kasih untuk atas jawabannya. Kemudian siapa lagi yang mau menampilkan presentasinya? Silakan. Saya. Ya, silakan Dwi Ananda yang mau mempresentasikan tugasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ananda Destari. Saya akan menjelaskan salah satu contoh mesin kantor, yaitu mesin printer. Mesin printer adalah segenap alat atau perangkat untuk mengubah dan mencetak dokumen atau teks digital ke bentuk fisik. Fungsi dari mesin printer adalah untuk mencetak dokumen atau foto dari komputer. Biasanya dokumen yang sudah dibuat di dalam komputer dengan menggunakan Microsoft Word maupun Excel dicetak menggunakan printer. Bagian-bagian atau spesifikasi dari printer ada beberapa, yaitu mulai dari cartridge adalah untuk menyimpan, mengatur tempat keluarnya tinta. Yang kedua ada carriage unit atau tempat menempatkan sebuah cartridge, yaitu rumah cartridge. Kemudian ada head, unkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali ya jawaban Dwi. Nah, baiklah, tadi sudah diwakilkan oleh dua teman kamu untuk yang telah mempresentasikan hasil tugas mandirinya. Nah, dari pelajaran kita yang sudah dari yang sudah Ibu sampaikan hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, nanti silakan kalian sampaikan pertanyaannya, boleh di Google Classroom ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana penerapan mesin-mesin kantor tersebut di perkantoran ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan refleksi pembelajaran kita hari ini? Silakan.
Saya Bu. Ya, silakan. Dari refleksi dari pembelajaran Zoom meeting, OTK sarana dan prasarana yang dilakukan pada hari ini, semuanya berjalan dengan lancar dan baik, di mana kami para siswa dapat menerima pembelajaran materi yang diberikan guru dengan baik mengenai mesin-mesin kantor, yaitu pengertian mesin kantor, jenis-jenis mesin kantor, fungsi dan kegunaan, serta bagian-bagian dari mesin kantor itu tersendiri, serta keuntungan beserta kerugian juga dari mesin-mesin kantor. Ya, terima kasih ya Erin, bagus sekali. Terima kasih atas refleksi yang sudah dibacakan oleh teman kita Erin. Nah, untuk pelajaran selanjutnya tadi udah Ibu sampaikan, mungkin sampai di sini dulu, Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum. Jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan atensi anak-anak Ibu semuanya ya.